Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, sebelum melaksanakan sholat tarawih bersama, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah untuk penceramah dan imam tarawih pada malam hari ini adalah Ustaz Azhar Rajatul Midan. Pendapatan infak kejadian hari kemarin sebesar 359.000, sehingga jumlah pendapatan infak pada sampai hari ini berjumlah 5.209.000. Kami atas pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Demikian informasi ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Puji serta syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua sudah memasuki malam ke-14. Hari ini kita sudah menyelesaikan sahur Ramadan hari ke-13 dan kita sudah memasuki malam yang ke-14. Biasanya kalau bulan Ramadan ini sudah masuk belasan, ini waktu-waktu kritis bapak-bapak bagi masjid karena suka mengalami perluasan biasanya. Kalau sudah belasan gitu. Insya Allah tapi Bapak Ibu jamaah di Nurul Iman ini senantiasa bersemangat. Semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan agar kita senantiasa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya salah satu bentuknya adalah malam hari ini. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan, Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus berusaha menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Karena kalau berbicara mengenai waktu Bapak dan Ibu, waktu di dunia itu betul-betul tidak terasa. Jangankan hitungan bulan, yang bulan Ramadan ini hanya datang 1 tahun 1 kali, yang hanya 1 bulan waktunya. Terkadang usia kita saja dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, kita merasa sangat cepat di dunia ini. Contoh kecilnya saja Pak, asal nembe kamari istilahnya. Saya dengan bapak-bapak di sini sharing bersama Jumat Ahad subuh Pak. Itu tanggal 2 Ramadan. Asal nembe kamari gitu. Itu tanggal 2 Ramadan. Saya ingat karena kita saum hari Sabtu, hari Ahad subuhnya kita kajian bersama di sini. Sekarang saya berdiri lagi di sini sudah malam ke-14. Bapak dan Ibu rahimahumullah. Oleh karena itu, kenapa al-ardu, bumi tempat kita berpijak, dinamakan ad-dunya, Bapak Ibu. Dunia itu sifat dari al-ard. Apa artinya? Singkat, Bapak Ibu. Dalam salah satu firman Allah, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Itu di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbik, dan sesungguhnya Bapak dan Ibu, ini Allah yang langsung mengatakan kepada kita, wa inna yawman 'inda rabbik, dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, selevel setara dengan 1000 tahun hitungan kita. Satu hari menurut Allah ka'alfi sana, sama dengan 1000 tahun hitungan manusia, hitungan hidup kita di dunia. Misalnya, kalaulah Bapak dan Ibu di sini kita ambil usia yang senior saja, misalkan sudah ada yang masuk 70 tahun atau 60 tahun lebih, maka berdasarkan perhitungan Allah, kalau dasarnya dalil yang tadi, usia Bapak dan Ibu yang sekarang sudah menginjak 70 tahun saja, itu masih kurang dari 2 jam. Masih kurang dari 2 jam, 1,5 jam lebih sedikit. Bapak dan Ibu rahimahumullah, maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lainnya menegaskan wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ini surat Bapak dan Ibu pasti sudah hafal semuanya, karena surat ini merupakan surat favorit Pak. Nah, pondok itu apa-apa pendek ayatnya. Surat Al-Asr ini adalah salah satu dari 3 surat terpendek dalam Al-Quran yang jumlahnya 3 ayat. Kira-kira selain Al-Asr yang jumlahnya 3 ayat, apalagi Bapak Ibu? Al-Kautsar. Satu lagi Kulhu mah 4 Pak. Kulhu kojok Bapak Ibu itu mah 4 ayat. Satu lagi apa? An-Nasr. An-Nasr mana Pak? Sok pagarantos ieu teh. Antawis An-Nasr, Al-Asr. Kadang kita tahu awal ayatnya aja Pak. An-Nasr, ayat itu An-Nasr. Idajah, oh idajah gitu. Ya, jadi An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar. Ari Al-Kautsar mana ayat itu surat Al-Kautsar. Ina atau inata baru ngeh ya Pak. Kadang bilang Al-Ikhlas aja kita agak loading heula Pak. Al-Ikhlas, kulhu, nah kami disebut kulhu mah langsung Pak. Nah itu. Jadi dalam surah Al-Asr Pak, Allah langsung mengatakan kepada kita, demi waktu ketika manusia dikaitkan dengan waktu. Apa kalimat Allah pertama dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia lafi lamut taukid, betul-betul ditegaskan, sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Quran Mushaf Indonesia, nanti di rumah boleh dicek di mushafnya masing-masing. Bapak Ibu akan menemukan tanda lam alif di setiap akhir ayatnya Pak. Wal 'ashr, ada lam alif di sana. Innal insana lafi khusr, ada tanda lam alif di sana. Para ulama sengaja menyimpan lam alif di akhir ayat. Kalau lam alif di tengah ayat, Bapak Ibu fungsinya apa? Sebisa mungkin kita jangan berwakaf atau berhenti pada ayat itu. Kalau di tengah posisinya, kalau di tengah. Dan di Al-Asr posisinya itu di akhir Pak. Padahal kita tahu akhir ayat itu wakaf sunnah, tempat berhenti. Tapi kenapa para ulama qiraat menyimpan lam alif di sana? Apa maknanya? Lam alif itu adalah kode bahwa kita tidak boleh berhenti tilawah. Jangan berwakaf. Tetapi kita akan menemukan lam alif di akhir ayat seperti tadi. Wal 'ashr. Nanti boleh dicek, ada lam alif tapi di kode akhir ayat 1, ayat 2. Jadi bertolak belakang. Akhir ayat itu katanya wakaf sunnah, tapi kok ada lam alif, larangan berwakaf, larangan berhenti. Maknanya adalah Bapak Ibu rahimahumullah, apabila Bapak menemukan lam alif di akhir ayat,
boleh wakaf, tapi tidak boleh kotor dalam istilah ilmu tajwid. Apa itu kotor? Mengakhiri tilawah. Mengakhiri tilawah kumaha? Ulang sodaqallah dina ayat eta gitu maksudnya Pak. Jadi Bapak Ibu jangan dulu mengakhiri tilawah pada ayat yang ada lam alifnya di akhirnya. Kenapa? Ini berhubungannya bukan antara dosa dan tidak mengapa sebetulnya. Tapi tadi Pak, untuk menjaga keutuhan makna, maka kita harus lanjutkan dulu ayatnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu membaca Quran, kemudian mengakhiri tilawah pada kalimat yang tadi, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia rugi. Berarti konklusinya, kesimpulannya, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita dikasih waktu? Untuk apa kita dikasih kesempatan? Toh Allah pun sudah menyatakan bahwa kita akan menjadi makhluk yang rugi kalau kita tilawahnya berhenti sampai sana. Makanya jangan dulu berhenti bacanya Pak, karena kunci jawabannya ada di ayat terakhir. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waktu manusia akan rugi kecuali manusia yang bisa menggunakan al-asr tersebut, manusia yang bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk beriman, untuk beramal saleh, saling menasehati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Itu kuncinya. Ikhwati rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan di mana ditingkatkan semua ganjaran kebaikan, maka mari kita manfaatkan al-asr ini. Kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Mumpung ini masih setengah perjalanan, masih masuk ke hari ke-14, maka masih banyak yang bisa kita lakukan. Kalau Bapak dan Ibu ada target berdekatan dengan Quran, lebih dekat lagi di bulan Ramadan, ingin khatam Al-Quran, maka setidaknya pada hari ini Bapak dan Ibu harus sudah tilawah di juz yang ke-13. Atau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa setiap bulan khatam Quran, ada target ingin khatam 2 kali, berarti Bapak Ibu hari ini sudah masuk ke juz 26, sehingga nanti di hari ke-15 dari awal lagi, sehingga bisa khatam dan sebagainya. Yang pada akhirnya, pada intinya, mudah-mudahan waktu yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul insan, betul-betul hamba yang ketika Allah berikan waktu, ketika Allah berikan kesempatan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul hamba yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya, sehingga layak mendapatkan ridho, layak mendapatkan maghfirah, layak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak dan Ibu duduk bersamanya kita di sini, duduk bersama kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.